Ketika uang menjadi tujuan hidup. Ayat renungan kali ini diambil dari kitab Timotius, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebuah buku berjudul Bethany Gate yang ditulis oleh H. Tatang Istiawan membahas tentang kasus yang menimpa sebuah gereja besar di Indonesia. Jika Anda membacanya, pasti Anda geleng-geleng kepala tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi di kalangan gereja. Bagaimana tidak, ayah, anak, menantu, dan jemaat saling menggugat, berurusan dengan kepolisian, dan membiarkan diri mereka menjadi tontonan publik karena telah melupakan semua ajaran yang dikhotbahkan. Para pendeta yang berselisih dipandu perdamaiannya, dinasehati, dan coba disadarkan dengan nasihat agama lain. Orang-orang dari agama lain terheran-heran melihat kejadian ini. Kok bisa ya, agama yang menyatakan damai dan keselamatan, ternyata dipenuhi pertengkaran, dengan latar belakang uang dan aset. Gereja dengan nilai triliunan, membuat hati orang mudah menjadi gelap. Jemaat sekalipun, sangat terganggu dengan keributan-keributan itu, tetapi tetap saja setia memberi. Mereka percaya bahwa kekisruhan itu adalah tanggung jawab hamba Tuhan itu sendiri dengan Tuhan, walau pada akhirnya mereka tahu bahwa para hamba Tuhannya hidup dengan mobil dan rumah mewah. Berkali-kali keluhan orang tentang pengelolaan keuangan gereja yang tidak transparan telah mereka abaikan. Buah dari penekanan pada berkat finansial, sebagai bukti perkenanan Tuhan, membuat tubuh Kristus tercabik-cabik. Kita mungkin tidak percaya, jika disebut, berapa jumlah pemasukan gereja itu sebulan, tetapi ternyata itu membawa dampak kerusakan yang tak terkirakan. Kerusakan yang membuat kesaksian Kristus seperti dikorbankan. Anehnya, ternyata hal-hal ini bisa terjadi di sebuah gereja. Sangat menyedihkan dan mengerikan. Firman Tuhan memperingatkan kita tentang bahaya jika kita terlalu karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Penulis kitab Ibrani berkata, agar kita tidak menjadi hamba uang, tetapi mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Hal senada disampaikan oleh Yohanes ketika menasehati para prajurit, janganlah merampas, dan janganlah memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3, ayat 14. Alkitab tidak hanya memberikan awasan, tetapi juga janji-janji bahwa Tuhan akan mencukupkan semua keperluan kita, bukan keinginan kita. Mengapa banyak orang jatuh ke dalam dosa yang berkaitan dengan uang? Karena sebagian besar dari mereka ingin memenuhi keinginannya dengan cara apapun. Pelajaran penting bagi kita adalah, hidup ini jangan dikuasai oleh uang. Sekalipun penting, uang tetaplah alat, bukan tujuan. Amin.